Bab 1019. Binatang ekstrateritorial. Setelah waktu yang lama, tempat itu kembali tenang. Tetapi orang-orang liar itu masih terbaring di tanah, tampaknya takut untuk bangun. Apa itu? Ekspresi warrior yang sangat serius. Dia telah melihat auman naga, dan itu masih auman naga yang kuat. Tetapi dibandingkan dengan auman barusan, itu seperti mainan. Wiri Suai terdiam lama, lalu berkata, binatang ekstrateritorial. Binatang ekstrateritorial. Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, artinya, monster itu bukan monster asli dunia spiritual. Wiri Suai mengangguk dan berkata, berhenti membicarakan ini. Ayo pergi dan ikut aku kembali ke kota batu. Aku juga punya banyak pertanyaan untukmu. Warrior yang melirik semua orang, lalu mengangguk, dan berkata, aku akan menjemput temanku dulu. Wiri Suai menunjuk ke kejauhan dan berkata, kamu bisa berjalan ke arah ini ke kota batu nanti. Ngomong-ngomong, jangan lari ke tempat ini. Tempat ini, kecuali ini orang liar, ada beberapa makhluk aneh lainnya. Singkatnya, di sini sangat jahat. Setelah berbicara, Wiri Suai memimpin orang-orang liar dan berbalik. Warrior yang tidak tinggal, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia datang ke pohon tua wanita itu sebelumnya, tetapi ketika dia melihat pohon tua itu, wajahnya langsung berubah. Karena pohon tua itu meledak dan wanita itu menghilang. Siapa itu? Warrior yang mengepalkan tinjunya perlahan, tidak mungkin orang liar, karena orang liar itu bersamanya sebelumnya, dan pihak lain tidak punya waktu untuk menangkap wanita itu. Wanita itu pergi sendiri. Bahkan lebih tidak mungkin lagi, wanita itu saat ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, jika tidak, dia tidak pernah bergantung padanya untuk berjalan. Itu bukan orang liar, bukan karena wanita itu pergi sendirian, artinya, ada orang lain yang datang ke sini. Memikirkan hal ini, mata warrior yang berangsur-angsur menjadi dingin, dia melihat sekeliling, dan tiba-tiba, di tanah tidak jauh, ada benang berdarah. Ini dikenal oleh warrior yang dan itu adalah pita sutra yang dia gunakan untuk membalut luka wanita. Tanpa henti, warrior yang bergerak dan menembak ke arah kejauhan. Dia tidak memiliki banyak perasaan terhadap wanita, tepatnya, dia memiliki sedikit rasa hormat satu sama lain karena wanita itu telah membimbingnya. Jika bukan karena bimbingan pihak lain, tidak tahu berapa lama dia akan mengambil jalan memutar di ilmu pedang dan bahkan jika dia menyadari masalahnya, dia mungkin harus mengambil jalan memutar untuk hal yang tidak diketahui jika pihak lain tidak mengajarkan metode yang benar. Dia tahu bagaimana rasanya belajar sendirian. Dapat dikatakan bahwa bimbingan wanita selama 2 bulan terakhir telah menyelamatkannya setidaknya 10 tahun jalan memutar. Tidak peduli apa tujuan sebenarnya dari pihak lain, faktanya adalah bahwa dia telah menunjukkan kasih sayang pihak lain. Khususnya hukum kekritisan, hukum sakti melawan langit ini, diajarkan kepadanya tanpa ragu-ragu, yang membuatnya sangat bersyukur. Ini juga alasan mengapa dia harus meninggalkan wanita itu sendirian sebelumnya dan menghadapi orang liar sendirian. 1/4 jam kemudian, sekelompok pria bayangan muncul di hadapan warrior yang. Melihat sekelompok orang ini, warrior yang mengerutkan kening karena mereka sedikit aneh. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok ini, kakinya tidak menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya melayang, apalagi ada atau tidak, mereka seperti tubuh jiwa. Di tengah pria bayangan gelap ini, warrior yang melihat wanita itu. Wanita itu tidak dalam masalah serius, tubuhnya juga melayang saat ini, mengikuti sekelompok orang bayangan gelap yang melayang ke depan.
Adapun alam dari kelompok orang ini, dia tidak bisa melihatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, warrior yang bergerak dan menembak ke arah sekelompok orang itu. "Jangan datang." Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berteriak. Dalam suaranya, warrior yang mendengar martabat yang langka. Warrior yang terkejut, tetapi dia sudah bergegas keluar saat ini, bagaimana mungkin ada alasan untuk kembali. Di udara, dia mempercepat, dan langsung datang ke sekelompok pria bayangan gelap. Pada saat ini, sekelompok pria bayangan gelap tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadapnya. Pada saat ini, warrior yang melihat warna sebenarnya dari pria bayangan gelap ini, harus dikatakan bahwa pria bayangan gelap ini tidak memiliki wajah. Monster macam apa ini? Pikiran ini baru saja datang ke warrior yang. Tiba-tiba, salah satu sosok bayangan gelap mengulurkan tangannya dan menepuknya di udara. Kemudian, riak tiba-tiba muncul di ruang di depan warrior yang. Kecepatan riaknya sangat cepat sehingga warrior yang terkenanya sebelum dia bisa menghindar. Boom! Warrior yang langsung terbang terbalik, terbang hampir beberapa ratus kaki sebelum berhenti. Setelah memukul warrior yang dengan satu pukulan, sekelompok pria bayangan tidak bertanggung jawab atas warrior yang, dan mereka terus memimpin wanita itu ke depan. Di kejauhan, warrior yang menatap dadanya dengan ngeri. Di dadanya, ada noda darah selebar beberapa sentimeter. Noda darah ini terletak di dadanya, dan itu cukup dalam untuk melihat organ-organ dalamnya dengan jelas. Darah terus-menerus meluap dari tubuhnya, langsung membuatnya menjadi manusia berdarah. Warrior yang memiliki kengerian di matanya. Pukulan lawan benar-benar mengabaikan pertahanan fisiknya. Ini seperti serangan jiwa pedang rahasia Lu, hanya saja lawannya lebih aneh dan menakutkan. "Jangan kemari." Pada saat ini, suara wanita itu terdengar lagi. Ini bukan tubuh jiwa murni, tetapi semacam keberadaan yang aneh, lebih aneh dari tubuh jiwa. "Tubuh fisikmu tidak bisa menahan serangan mereka sama sekali." Puff! Pada saat ini, salah satu bayangan gelap tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai wanita itu. Riak yang terlihat melewati perut wanita itu dalam sekejap, darah tiba-tiba meluap, dan perut wanita itu diwarnai merah. Melihat adegan ini, pupil warrior yang sedikit menyusut, kata-kata wanita itu langsung dilupakan olehnya. Aura langsung mengalir keluar darinya, dan dalam sekejap, seberkas energi biru kristal di langit langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Teknik perlindungan bintang. Warrior yang dengan tegas menampilkan teknik perlindungan bintang. Ketika ada lapisan tipis pelindung di tubuhnya, warrior yang bergerak dan menembak ke arah sekelompok pria bayangan. Pada saat ini, sekelompok pria bayangan gelap berbalik, kemudian, puluhan riak mata telanjang menembus ruang dan meledakkannya secara instan. Tapi kali ini dia tidak terbang seperti sebelumnya, tapi tidak sakit sama sekali seperti sebelumnya. Ada lebih dari selusin tanda yang terlihat jelas di film pelindungnya. Warrior yang tidak peduli tentang ini, dia bergegas ke sisi wanita itu ketika riak menghantamnya, lalu mengambil wanita itu dan berbalik dan melarikan diri. Peng peng peng. Pada saat ini, dia tiba-tiba terkena 20 riak di belakangnya, dan tirai pelindung di tubuhnya terbelah seketika, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan punggungnya. Peng. Pada saat ini, riak lain meledak padanya, dan membran pelindungnya meledak seketika. Gelombang kejut yang kuat langsung mengguncang warrior yang sejauh ribuan kaki. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut warrior yang, tetapi warrior yang tidak berani tinggal,
memegang sosok wanita di lengannya dan bergerak, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, menembak ke kejauhan. Untungnya, meskipun kekuatan lawan sangat kuat, kecepatannya tidak begitu kuat. Butuh waktu hampir setengah jam bagi warrior yang untuk akhirnya menyingkirkan kelompok itu. Di sebuah lembah dan hutan lebat, warrior yang meletakkan wanita itu di tanah, kemudian langsung jatuh. Ini bukan pingsan, tapi sekarat. Nyeri. Masuk jauh ke dalam sumsum tulang, jauh ke dalam rasa sakit jiwa. Serangan balik kekuatan bintang sungguh menyakitkan. Saat itu, api hantu memadatkan rasa sakit tubuh fisik, dibandingkan dengan sekarang, rasa sakit dari serangan balik ini, bahkan dengan keinginannya, hampir tidak bisa menahannya. Faktanya, itu dia, jika dia adalah orang biasa, takutnya akan langsung disiksa sampai mati oleh rasa sakit yang parah ini. Aku bersumpah tidak akan melakukan teknik perlindungan bintang lagi di tempat hantu ini. Warrior yang mengepalkan tangannya erat-erat, seluruh wajahnya sangat terdistorsi, dan tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang hebat. Walaupun itu membuatmu merasakan sakit yang tak tertahankan, kamu harus merasakan bahwa pada saat ini, tubuh fisikmu secara bertahap berubah karena serangan balik dari kekuatan bintang-bintang ini. Jangan melarikan diri, beradaptasilah dengan mereka, biasakan mereka secara menyeluruh. Kata wanita itu tiba-tiba. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melakukan kekerasan, kemudian menyerbu wanita itu, dia memandang wanita itu dengan sedikit kejam, seperti binatang buas, memilih seseorang untuk dimakan. Wanita itu menatap lurus ke arah warrior yang, sepotong besi, jika tidak tahan ribuan amarah, bagaimana bisa menjadi pedang yang tajam? Dengan tubuh fisikmu saat ini, jika kamu dapat menangani kekuatan bintang ini, tempering pasti akan membawanya ke tingkat berikutnya. Jika kamu tidak tahan dan pingsan dalam keadaan koma, tubuh fisikmu akan berada dalam keadaan mati suri. Pada saat itu, semua rasa sakit yang kamu alami akan sia-sia. Warrior yang menatap wanita itu, matanya jernih untuk sementara waktu, dan dia tersesat untuk sementara waktu. Dapat dikatakan bahwa warrior yang saat ini sangat berbahaya, karena dia dapat berubah menjadi binatang kapan saja. Tapi wanita itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dia menatap langsung ke mata warrior yang matanya sangat tenang. Perlahan, warrior yang membungkuk dan mencium bibir wanita itu, pada saat yang sama, tangannya juga dimasukkan ke dalam jubah wanita itu. Tanpa diduga, wanita itu tidak melawan, dia membiarkan warrior yang menyerang tubuhnya, tetapi ketika dia melihat warrior yang ada sedikit rasa kasihan di matanya. Pada saat ini, warrior yang menekan tubuh wanita itu di bawah tubuhnya. Bersambung.